Aku dan anakku pergoki suamiku ternyata justru asyik berduaan di rumahku bersama gundiknya, yang katanya tadi sakit saat aku ajak jenguk ibuku. Aku pun usir dan permalukan mereka serta buat mereka menyesal telah mengkhianati aku. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Pagi itu terasa begitu ringan di rumah Anissa. Sinar matahari pagi yang hangat menyelinap masuk melalui celah gorden di ruang makan, melukis garis-garis keemasan di atas meja kayu yang sudah tertata rapi. Aroma nasi goreng khas buatannya, dengan sentuhan terasi dan irisan cabai yang tidak terlalu pedas, menguar di udara, bercampur dengan wangi kopi hitam pekat kesukaan Rian, suaminya. Dari ruang tengah, terdengar gelak tawa riang dari kedua buah hati mereka. Daffa yang berusia 8 tahun dan Rina yang baru menginjak 6 tahun. Mereka sedang asyik menyusun menara balok kayu. Sesekali merobohkannya dengan sengaja lalu tertawa terbahak-bahak. Bagi siapapun yang melihatnya, keluarga mereka adalah potret kebahagiaan yang sempurna. Sebuah keluarga kecil yang harmonis, penuh canda dan kehangatan. Anissa tersenyum tipis sambil mengaduk kopi untuk Rian. Hatinya membuncah oleh perasaan gembira yang meluap-luap. Akhir pekan ini bukan akhir pekan biasa. Ini adalah akhir pekan yang sudah ia rencanakan sejak 3 bulan lalu. Sebuah perjalanan pulang ke kampung halamannya, ke rumah orang tuanya yang asri dan sejuk di sebuah kota kecil yang butuh 3 jam perjalanan darat. Sudah hampir setahun mereka tidak berkumpul lengkap. Kerinduan pada masakan ibu, obrolan santai dengan ayah di teras belakang sambil memandangi kebun, dan suasana pedesaan yang tenang sudah tak tertahankan lagi. Anak-anak pun tak kalah antusias. Daffa sudah tidak sabar ingin kembali memancing di sungai kecil di belakang rumah kakeknya. Sementara Rina terus-menerus menanyakan kapan ia bisa memetik jambu air langsung dari pohonnya dan bermain dengan kucing-kucing kampung milik neneknya. Sudah siap semuanya, Bu? Suara Rian yang dalam dan terdengar sedikit serak khas bangun tidur menyadarkan Anissa dari lamunannya. Pria itu berjalan mendekat, memeluk pinggang Anissa dari belakang dan menyandarkan dagunya di bahu sang istri. Anissa menoleh sedikit, tersenyum. Sudah dong, ayah. Koper ayah juga sudah ibu siapkan dari semalam. Baju-baju kesukaan ayah, perlengkapan mandi, semua sudah beres. Tinggal berangkat saja Jumat sore nanti. Rian mengecup pipi Anissa sekilas. Kamu memang istri terbaik, bisiknya. Ia kemudian duduk di kursi makan, meraih koran pagi yang tergeletak di meja. Matanya mulai membaca deretan berita. Namun Anissa bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, Rian akan ikut larut dalam euforia rencana perjalanan mereka, membahas apa saja yang akan mereka lakukan di sana, atau sekadar menggoda anak-anak. Tapi pagi itu, ia tampak sedikit lebih pendiam, lebih fokus pada ponsel yang ia letakkan di sebelah piringnya. Awalnya Anissa tidak terlalu memikirkannya. Mungkin Rian sedang banyak pikiran karena pekerjaan di kantor. Sebagai seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan properti yang sedang berkembang, suaminya itu memang seringkali disibukkan oleh target dan rapat-rapat penting. Anissa mencoba mengerti dan memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia menuangkan nasi goreng ke piring untuk suami dan anak-anaknya, lalu memanggil Daffa dan Rina untuk sarapan bersama. Suasana kembali riuh oleh celoteh anak-anak yang menceritakan mimpi mereka semalam dan kembali mengulang-ulang rencana mereka di rumah kakek nenek. Rian sesekali menanggapi dengan senyum atau anggukan kecil, namun tatapannya lebih sering jatuh ke layar ponselnya yang menyala mati. Keanehan itu tidak berhenti di situ. Selama beberapa hari berikutnya, tepatnya sejak hari Selasa, Anissa mulai merasakan perubahan yang lebih kentara pada diri Rian. Frekuensi suaminya memegang ponsel meningkat drastis. Jika biasanya ponsel itu akan diletakkan begitu saja saat di rumah, kini benda pipi itu seolah tak pernah lepas dari genggamannya. Rian membawanya saat ke kamar mandi, meletakkannya di samping bantal saat tidur, dan selalu memastikan layarnya menghadap ke bawah saat diletakkan di atas meja. Ia juga menjadi lebih sering menerima telepon di luar rumah. Dengan alasan udara di dalam pengap, ia akan berjalan ke teras belakang atau ke garasi untuk berbicara. Anissa hanya bisa mendengar samar-samar suaranya yang sengaja direndahkan. Puncaknya terjadi pada Rabu malam.
Saat itu mereka sedang bersantai di ruang keluarga setelah anak-anak tidur. Anissa sedang membaca novel, sementara Rian sibuk dengan laptopnya. Katanya sedang menyelesaikan laporan. Anissa sebenarnya tahu, Rian tidak sedang mengerjakan laporan. Dari sudut matanya, ia bisa melihat suaminya itu sedang asyik berselancar di media sosial. Tiba-tiba, ponsel Rian yang tergeletak di meja kopi bergetar dan layarnya menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan. Anissa tidak sengaja meliriknya, hanya sekilas. Namun matanya yang awas berhasil menangkap nama pengirim pesan itu. Marketing Property. Sebuah nama yang terdengar sangat profesional dan wajar untuk pekerjaan Rian. Namun, yang membuat jantung Anissa berdebar kencang adalah foto profil kontak itu. Seorang wanita berambut panjang dengan senyum yang terlalu manis, dan sebuah ikon hati berwarna merah yang tersemat di akhir namanya. Sebelum Anissa sempat memproses keterkejutannya, Rian dengan gerakan secepat kilat menyambar ponsel itu. Wajahnya terlihat sedikit panik. Jari-jarinya bergerak lincah di atas layar, seolah sedang membalas atau mungkin menghapus sesuatu. "Siapa, yah?" tanya Anissa, berusaha menjaga suaranya agar terdengar sesantai mungkin, meskipun dadanya terasa sesak. Rian mengangkat wajah, mencoba memasang senyum. "Oh, ini, klien. Biasa. Tanya-tanya soal unit apartemen baru. Agak merepotkan memang. Malam-malam begini masih menghubungi." Jawabannya terdengar lancar. Namun Anissa bisa melihat sebersit kebohongan di matanya. Klien mana yang namanya diberi ikon hati? Anissa hanya mengangguk pelan, lalu kembali memfokuskan pandangannya pada buku di tangannya. Namun, huruf-huruf di sana seakan menari-nari tanpa makna. Pikirannya sudah berkelana jauh. Sebuah benih kecurigaan yang dingin dan tajam mulai tertanam di dalam hatinya. Ia mencoba menepisnya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin ia hanya berlebihan. Mungkin saja klien itu memang seorang wanita yang ramah dan Rian hanya menyimpannya dengan cara yang sedikit aneh. Ia mencoba mempercayai suaminya, pria yang telah memberinya 2 anak yang lucu dan membangun keluarga ini bersamanya. Tapi perasaan tidak nyaman itu menolak untuk pergi. Gelagat Rian yang gugup, cara ia menyambar ponselnya, dan keengganannya menatap mata Anissa saat menjawab pertanyaan tadi, semuanya terasa salah. Malam itu, Anissa tidur dengan perasaan gelisah. Mimpi indahnya tentang perjalanan akhir pekan yang menyenangkan kini mulai dibayangi oleh awan kelabu keraguan yang pekat. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Rian, sesuatu yang besar dan berpotensi menghancurkan rencana indah yang telah ia susun dengan penuh cinta. Keesokan harinya, Anissa mencoba bersikap seperti biasa. Ia tidak ingin merusak suasana rumah tangga mereka hanya karena sebuah kecurigaan yang belum tentu benar. Ia tetap menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak ke sekolah, dan melakukan pekerjaan rumah tangga seperti sedia kala. Namun, ia menjadi seorang pengamat yang jauh lebih waspada. Setiap gerak-gerik Rian kini berada di bawah radarnya. Ia memperhatikan bagaimana Rian tersenyum sendiri saat membaca pesan di ponselnya di meja makan. Ia mendengar bagaimana Rian tertawa kecil saat menerima telepon di taman belakang. Tawa yang sudah lama tidak ia dengar ditujukan untuknya. Hatinya terasa perih, seperti disayat sembilu. Pria yang duduk di hadapannya, pria yang berbagi ranjang dengannya setiap malam, terasa semakin jauh dan asing. Anissa teringat masa-masa awal pernikahan mereka. Rian adalah sosok yang sangat terbuka. Mereka selalu berbagi cerita tentang apapun, dari hal-hal sepele hingga masalah pekerjaan yang rumit. Tidak ada rahasia di antara mereka. Ponsel pun bisa mereka gunakan bergantian tanpa ada beban. Tapi sekarang, ponsel Rian seolah menjadi sebuah benteng pertahanan yang tidak boleh ia sentuh. Perubahan ini terjadi secara perlahan selama beberapa bulan terakhir. Namun baru sekarang Anissa menyadarinya dengan begitu jelas. Perasaan cinta dan kepercayaan yang selama ini ia bangun bata demi bata, kini terasa mulai retak oleh hantaman keraguan yang terus-menerus. Ia tahu, ia tidak bisa terus-menerus mengabaikan firasatnya. Rencana indah ke rumah orang tuanya kini bukan hanya sekadar perjalanan liburan, tapi juga menjadi sebuah ujian bagi keutuhan rumah tangganya. Dan Anissa bertekad, apapun yang terjadi, ia harus mengetahui kebenarannya. 2 hari sebelum jadwal keberangkatan mereka,
Tepatnya pada hari Kamis pagi, skenario yang tidak pernah Anissa bayangkan sebelumnya mulai dimainkan oleh Rian. Semuanya dimulai dengan sangat halus dan nyaris tak kentara. Saat Anissa sedang menyiapkan bekal untuk anak-anak, Rian turun dari kamar dengan langkah yang sedikit lebih lambat dari biasanya. Wajahnya tampak sedikit lebih pucat, dan tangannya sesekali memijat pelipisnya. "Kepalaku pusing sekali, Bu," keluhnya dengan suara yang sengaja dibuat lemah. Ia duduk di kursi makan dan menyandarkan kepalanya di meja. Anissa yang masih menyimpan kecurigaan di hatinya, menatap suaminya dengan saksama. Ia berjalan mendekat dan meletakkan punggung tangannya di dahi Rian. "Tidak panas, kok. Mungkin ayah hanya kurang tidur. Semalam kan ayah begadang nonton bola," ucap Anissa, mencoba terdengar simpatik. "Bukan, ini pusingnya beda. Seperti berputar-putar," sahut Rian, masih dengan posisi yang sama. Ia kemudian terbatuk kecil, sebuah batu kering yang terdengar dibuat-buat. Anissa mengambilkan segelas air hangat dan obat sakit kepala yang selalu tersedia di kotak obat. "Minum ini dulu, nanti juga baikan. Jangan sampai sakit, yah. Besok kita kan mau berangkat." Rian meminum obat itu dengan gerakan yang lambat dan penuh drama. Ia bersandar di kursi, memejamkan mata seolah sedang menahan sakit yang luar biasa. Anissa hanya memperhatikannya dalam diam. Instingnya sebagai seorang istri dan seorang wanita berteriak bahwa semua ini hanyalah sebuah pertunjukan. Tidak ada tanda-tanda sakit yang otentik di wajah suaminya. Yang ada hanyalah sebuah akting yang dipersiapkan dengan cukup baik. Namun, Anissa memilih untuk mengikuti alur permainan suaminya. Ia tidak ingin memulai pertengkaran tanpa bukti yang kuat. Ia akan berpura-pura tidak tahu dan melihat sejauh mana Rian akan membawa sandiwara ini. Sepanjang hari itu, penyakit Rian menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sakit kepalanya tidak kunjung reda. Batuknya menjadi semakin sering terdengar, dan kini ditambah dengan keluhan baru. Badannya pegal-pegal dan linu. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan berbaring di sofa ruang keluarga, berselimut tebal meskipun cuaca cukup gerah. Ia menolak makan siang dengan alasan tidak nafsu makan, dan hanya mau minum teh hangat buatan Anissa. Saat anak-anak pulang sekolah dan menghambur ke arahnya, Rian akan mengerang pelan dan berkata, "Jangan dekat-dekat, sayang. Ayah lagi tidak enak badan. Nanti kalian tertular." Daffa dan Rina menatap ayah mereka dengan wajah khawatir. Mereka berdua kemudian mendekati Anissa yang sedang melipat pakaian di sudut ruangan. "Ayah kenapa, Bu? Apa ayah sakit parah?" tanya Daffa dengan polosnya. Anissa menghentikan kegiatannya dan membelai rambut kedua anaknya. "Ayah hanya kecapean, sayang. Mungkin sebentar lagi juga sembuh. Kalian doakan saja ya, supaya besok ayah sudah sehat dan kita bisa berangkat ke rumah nenek." Hatinya terasa sakit saat harus ikut berbohong kepada anak-anaknya. Ia benci melihat raut cemas di wajah mereka. Sebuah kecemasan yang disebabkan oleh kebohongan ayah mereka sendiri. Malam harinya, kondisi Rian seolah semakin memburuk. Anissa menyarankannya untuk pergi ke dokter atau klinik terdekat. Namun Rian menolaknya dengan keras. "Tidak usah, Bu. Ini hanya flu biasa. Paling juga besok sudah mendingan setelah istirahat cukup. Kalau ke dokter malah nanti dikasih obat macam-macam. Aku tidak suka." Alasannya terdengar sangat logis bagi orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi bagi Anissa, penolakan itu justru semakin menguatkan dugaannya. Orang yang benar-benar sakit dan khawatir akan merusak rencana perjalanan keluarga pasti akan segera mencari pertolongan medis. Rian justru sebaliknya. Ia seolah menikmati perannya sebagai orang sakit. Anissa pun tidak memaksa. Ia hanya berkata, "Ya sudah kalau itu mau ayah. Ibu buatkan sup ayam hangat ya, biar badan ayah enakan." Saat di dapur, sambil memotong sayuran untuk sup, Anissa merenung. Semua ini terasa begitu janggal. Gejala penyakit Rian muncul begitu tiba-tiba dan dengan waktu yang sangat tepat, persis menjelang hari keberangkatan mereka. Keluhannya pun terdengar sangat umum dan sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Tidak ada demam, tidak ada muntah, hanya keluhan-keluhan subjektif seperti pusing dan pegal linu. "Rian,
yang biasanya paling anti dengan drama dan selalu bersikap tegar, kini berubah menjadi pria lemah yang manja. Semua potongan teka-teki ini mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Rian sengaja berpura-pura sakit agar ia tidak perlu ikut pergi ke rumah orang tua Anissa. Pertanyaannya adalah, untuk apa? Apa yang akan ia lakukan di rumah ini sendirian selama akhir pekan? Jawabannya seolah sudah terpampang jelas di benaknya. Terkait dengan notifikasi pesan dari marketing properti, Brikon Hati itu. Dengan pikiran yang berkecamuk, Anissa menyelesaikan sup ayamnya. Ia menyajikannya di dalam mangkuk dan membawanya ke kamar. Rian sudah berbaring di tempat tidur, menarik selimut hingga sebatas dada. Ia berakting dengan sangat totalitas. Napasnya dibuat sedikit lebih berat dan matanya setengah terpejam. Makan dulu supnya, biar ada tenaga, kata Anissa sambil meletakkan nampan di meja samping tempat tidur. Rian mencoba duduk dengan gerakan yang sangat lambat, dibantu oleh Anissa. Ia mengambil sendok dan menyuap sup itu sedikit demi sedikit. Wah, enak sekali, Bu. Tapi aku tidak bisa makan banyak. Perutku rasanya mual, ucapnya setelah hanya menghabiskan seperempat isi mangkuk. Anissa hanya mengangguk dan mengambil kembali mangkuk itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting ada yang masuk. Sekarang ayah istirahat saja. Anissa kemudian membereskan semuanya dan bersiap untuk tidur. Ia sengaja mematikan lampu lebih awal. Dalam kegelapan kamar, ia bisa mendengar suara napas Rian yang teratur. Namun, beberapa saat kemudian, dalam keheningan malam, Anissa mendengar suara yang sangat ia kenal. Suara getaran ponsel yang diredam oleh bantal, diikuti oleh cahaya redup dari layar ponsel yang coba disembunyikan Rian di bawah selimut. Anissa memejamkan matanya rapat-rapat, berpura-pura sudah tertidur lelap. Jantungnya berdegup kencang, menahan amarah dan kekecewaan yang membakar dadanya. Pria yang berbaring di sebelahnya, pria yang seharusnya menjadi pelindungnya, kini sedang sibuk merajut kebohongan dan pengkhianatan tepat di sisinya. Anissa menguatkan hatinya. Permainan ini harus segera diakhiri. Ia tidak akan membiarkan dirinya dan anak-anaknya menjadi korban dari sandiwara busuk ini. Ia akan terus berpura-pura menjadi istri yang naif dan penuh perhatian, merawat suaminya yang sakit, sambil menunggu saat yang tepat untuk membongkar semuanya dan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah Rian lupakan seumur hidupnya. Tentu, saya akan melanjutkan ceritanya ke bab 3 dan bab 4. Bab 3. Bukti yang tak terbantahkan di balik layar. Jumat pagi datang dengan suasana yang terasa berat dan penuh kepura-puraan. Anissa bangun lebih pagi dari biasanya. Semalaman ia nyaris tidak bisa memejamkan mata. Bayangan Rian yang bersembunyi di balik selimut sambil bertukar pesan dengan wanita lain terus berkelebat di benaknya. Rasa sakit dan pengkhianatan terasa begitu nyata, menggerogoti hatinya seperti asam. Namun, saat ia menatap wajahnya di cermin kamar mandi, yang terlihat bukanlah seorang wanita yang hancur, melainkan sorot mata yang tajam dan penuh ketegasan. Kesedihan semalam telah mengkristal menjadi sebuah tekad yang dingin. Ia tidak akan lagi menangisi kebohongan Rian. Hari ini, ia akan mencari bukti. Bukti nyata dan tak terbantahkan yang akan ia gunakan untuk meruntuhkan seluruh sandiwara suaminya. Ia memasak sarapan seperti biasa, seolah tidak ada badai yang sedang bergejolak di dalam dirinya. Rian turun dari kamar dengan penampilan yang lebih menyedihkan dari hari sebelumnya. Ia sengaja tidak bercukur, membiarkan rambutnya sedikit acak-acakan, dan berjalan dengan langkah yang diseret-seret. Pagi itu, ia bahkan menolak kopi kesukaannya dengan alasan tenggorokannya sakit untuk menelan. Anissa hanya menanggapinya dengan anggukan penuh pengertian. Ia menyodorkan segelas air jahe hangat dan menasihatinya untuk banyak beristirahat. Ibu antar anak-anak sekolah dulu ya. Yah, ayah istirahat saja di rumah. Nanti kalau ada apa-apa, telepon ibu, kata Anissa dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin. Iya, hati-hati di jalan, Bu, jawab Rian dengan suara parau. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu Anissa. Setelah mengantar Daffa dan Rina ke sekolah, ia tidak langsung pulang. Ia memarkir mobilnya di sebuah kafe yang tidak jauh dari kompleks perumahannya, tempat di mana ia bisa mengawasi gerbang masuk. Benar saja, firasatnya terbukti.
Kurang dari 15 menit setelah ia pergi, mobil Rian keluar dari gerbang. Pria itu tampak sehat-sehat saja. Ia menyetir dengan santai, bahkan sesekali terlihat berbicara di telepon dengan senyum lebar di wajahnya. Pemandangan itu seperti belati yang menusuk langsung ke jantung Anissa. Jadi beginilah suaminya saat ia tidak ada. Sehat, bugar, dan bahagia dengan dunia rahasianya. Anissa segera menyalakan mesin mobilnya dan mengikuti mobil Rian dari jarak yang aman. Rian tidak pergi jauh. Ia hanya berhenti di sebuah apotek besar, mungkin untuk membeli beberapa obat sebagai alibi. Anissa tahu ia tidak punya banyak waktu. Ia segera memutar balik dan melajukan mobilnya pulang. Sesampainya di rumah, langkahnya terasa tergesa. Jantungnya berdebar kencang. Ia langsung menuju gudang, tempat mereka menyimpan barang-barang lama. Di antara tumpukan kardus dan perabotan usang, ia menemukan apa yang dicarinya. Sebuah tablet Android model lama milik anak-anak. Tablet itu sudah tidak terpakai hampir 2 tahun karena layarnya sudah sedikit retak dan baterainya sangat boros. Namun, Anissa ingat satu hal yang sangat penting. Tablet itu masih terhubung dengan akun Google utama milik Rian. Akun yang sama yang terhubung di ponsel suaminya. Dengan tangan sedikit gemetar, Anissa membawa tablet itu ke kamar. Ia menyambungkannya ke pengisi daya dan menekan tombol power. Butuh waktu beberapa menit yang terasa seperti selamanya bagi tablet tua itu untuk hidup kembali. Layarnya yang redup akhirnya menyala, menampilkan antarmuka yang sudah usang. Anissa menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ini adalah kotak Pandora milik Rian, dan ia akan membukanya. Hal pertama yang ia buka adalah peramban Google Chrome. Riwayat pencarian selama beberapa minggu terakhir langsung terpampang di depan matanya. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat membaca baris demi baris kata kunci yang diketikkan oleh suaminya. Restoran romantis dengan pemandangan kota, kado ulang tahun untuk wanita karir, harga anting berlian model terbaru, cara mengatasi istri yang curiga, dan yang paling menyakitkan, hotel transit murah dekat apartemen Mediterania. Setiap kata kunci adalah sebuah paku yang menancap semakin dalam di hatinya. Jadi, selama ini di belakangnya, Rian sedang sibuk membangun kehidupan lain dengan wanita lain. Tangisnya nyaris pecah, namun ia menahannya. Belum cukup. Ini masih bisa disangkal oleh Rian. Ia butuh sesuatu yang lebih. Anissa kemudian membuka aplikasi Google Maps. Jari-jarinya mencari menu riwayat lokasi. Sebuah peta digital terbuka, menampilkan garis-garis biru yang menandai perjalanan Rian setiap hari. Rute dari rumah ke kantor terlihat normal. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian Anissa. Hampir setiap hari di jam makan siang, atau terkadang sore hari sebelum pulang, ada sebuah titik pemberhentian yang rutin. Sebuah titik merah yang berlokasi di sebuah kompleks apartemen mewah di pusat kota. Apartemen Mediterania. Nama yang sama dengan yang ia temukan di riwayat pencarian hotel. Anissa memperbesar peta itu, melihat nama jalan dan nomor gedungnya. Tempat itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Rian. Anissa tahu persis di mana saja lokasi proyek properti yang sedang ditangani suaminya, dan tidak ada satupun yang berada di dekat apartemen itu. Napas Anissa terasa sesak. Pengkhianatan ini ternyata sudah berlangsung begitu lama dan begitu terstruktur. Rian tidak hanya sekadar main-main. Ia sudah membangun sebuah sarang rahasia bersama wanita simpanannya. Anissa menyandarkan punggungnya di kepala tempat tidur, mencoba menyerap semua informasi menyakitkan itu. Kepalanya terasa pening. Ia merasa bodoh karena selama ini tidak menyadari apapun. Ia terlalu sibuk mengurus rumah dan anak-anak, terlalu percaya pada suaminya, hingga ia buta terhadap semua tanda-tanda yang mungkin sudah ada sejak lama. Namun, ia tahu ia harus terus maju. Ia harus menemukan bukti pamungkasnya. Anissa teringat sesuatu. Akun Google Rian juga digunakan untuk mencadangkan data aplikasi, termasuk WhatsApp. Dengan harapan yang tersisa, ia membuka Google Drive. Di sana, di dalam folder cadangan, ia menemukannya. Sebuah file bertuliskan, WhatsApp Backup. Tangannya yang dingin terasa kaku saat ia mengetuk file itu. Proses pemulihan data dimulai. Beberapa menit kemudian,
Sebuah daftar percakapan muncul di layar tablet, dan di urutan paling atas, sebuah nama yang sudah ia duga. Marketing properti, dengan ikon hati, dengan jantung yang berdebar tak karuan. Anissa membuka percakapan itu. Apa yang ia baca selanjutnya menghancurkan sisa-sisa hatinya menjadi kepingan tak berbentuk. Itu bukanlah percakapan antara seorang marketing dengan kliennya. Itu adalah percakapan mesra sepasang kekasih gelap. Panggilan sayang seperti papi dan mami, stiker-stiker bergambar ciuman, dan foto-foto wanita itu yang bernama asli Vira dalam berbagai pose genit. Anissa menggulir percakapan itu ke atas, mencari rencana mereka untuk akhir pekan ini. Dan ia menemukannya. Jadi Jumat sore ini rumah resmi jadi milik kita berdua ya, Pi? Anissa sama anak-anak beneran jadi pergi. Tulis Vira beberapa hari yang lalu. Jadi dong, sayang, aku udah atur semuanya. Skenario sakitnya udah aku mainkan dari kemarin. Si Anissa itu polos. Dia percaya 100%. Dia bahkan sekarang lagi sibuk bikinin aku jahe hangat. Balas Rian. Diakhiri dengan emoji tertawa terbahak-bahak. Membaca itu, perut Anissa terasa mual. Jadi, kepeduliannya hanya menjadi bahan tertawaan bagi mereka. Ia terus membaca. Kamu hebat banget aktingnya. Nanti aku bawain makanan kesukaan kamu ya. Kita habiskan waktu berdua. Nonton film sampai pagi. Aku udah kangen banget. Tulis Vira lagi. Iya, Mami. Nanti kita masak steak bareng ya. Wine yang aku beli di Singapura waktu itu masih ada. Anggap aja ini rumah kita sendiri selama 3 hari. Aku udah gak sabar pengen manjain kamu. Balas Rian. Cukup sudah. Anissa tidak sanggup lagi membacanya. Tablet itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke atas kasur. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya tumpah ruah. Isak tangisnya tertahan di tenggorokan, berubah menjadi getaran hebat di seluruh tubuhnya. Rasa sakitnya begitu dalam, begitu menghancurkan. Kepercayaan yang ia berikan selama 10 tahun pernikahan mereka dihancurkan begitu saja. Rumah yang ia bangun dengan cinta dan pengorbanan akan dinodai oleh suaminya sendiri dengan wanita lain. Semua kenangan indah bersamanya terasa seperti sebuah kebohongan besar. Anissa menangis dalam diam, membiarkan semua rasa sakit itu keluar. Ia menangisi kebodohannya, menangisi nasib anak-anaknya, dan menangisi hancurnya keluarga yang ia kira sempurna. Namun, di tengah badai air mata itu, sebuah perasaan baru muncul. Sebuah bara api amarah yang menyala terang. Ia tidak akan membiarkan mereka menertawakannya. Ia tidak akan membiarkan mereka berbahagia di atas penderitaannya. Rian dan wanita itu akan membayar mahal untuk setiap air matanya. Sangat mahal. Setelah badai tangisnya mereda, yang tersisa di dalam diri Anissa bukanlah kehampaan, melainkan sebuah ketenangan yang dingin dan menakutkan. Air matanya sudah kering, dan hatinya yang tadinya remuk kini terasa mengeras seperti baja. Ia menatap pantulan dirinya di layar tablet yang gelap. Wanita yang balas menatapnya bukanlah lagi Anissa yang naif dan lemah lembut. Itu adalah wajah seorang wanita yang telah dikhianati dan kini siap untuk menuntut balas. Ia tidak akan mengkonfrontasi Rian sekarang. Itu terlalu mudah. Sebuah konfrontasi hanya akan menghasilkan pertengkaran, penyangkalan, permintaan maaf palsu, dan mungkin janji-janji kosong yang akan diingkari lagi. Rian tidak pantas mendapatkan jalan keluar yang begitu sederhana. Anissa akan membiarkan suaminya itu terus memainkan sandiwaranya, membiarkannya merasa di atas angin dan yakin rencananya berjalan mulus. Ia akan membangun panggung yang megah untuk pertunjukan Rian, dan di puncak klimaksnya nanti, ia sendiri yang akan menjatuhkan tirainya dan memperlihatkan kebusukan suaminya kepada dunia. Pikiran Anissa mulai bekerja dengan cepat dan jernih. Ia mengambil ponselnya dan memotret semua bukti yang ada di tablet itu. Riwayat pencarian, riwayat lokasi, dan yang terpenting, tangkapan layar dari seluruh percakapan mesum Rian dengan Vira. Ia mengirimkan semua gambar itu ke alamat email pribadinya dan segera menghapusnya dari galeri ponselnya. Setelah memastikan semua jejak digital di tablet itu bersih, ia mematikannya dan mengembalikannya ke gudang, persis di tempat ia menemukannya. Tidak boleh ada sedikit pun kecerobohan.
Langkah pertama dalam rencana balasannya adalah melindungi dirinya dan anak-anaknya secara finansial. Ia tahu betul, cinta Rian pada kemewahan jauh lebih besar daripada cintanya pada keluarga. Melumpuhkan keuangannya akan menjadi pukulan yang paling telak. Anissa teringat, sebagian besar aset mereka sebenarnya berada di bawah kendalinya. Rumah yang mereka tinggali adalah warisan dari almarhum ayahnya dan sertifikatnya mutlak atas namanya. Mobil yang biasa ia pakai juga ia beli dengan uangnya sendiri sebelum menikah. Namun, mereka memiliki rekening tabungan bersama yang isinya cukup besar. Hasil dari gabungan gaji Rian dan keuntungan butik online kecil-kecilan yang dikelola Anissa. Selain itu, ada beberapa investasi reksadana atas nama mereka berdua. Anissa tidak mau menunggu lama. Ia harus bergerak cepat sebelum Rian sempat mencium rencananya. Ia mencari nama seorang pengacara perceraian terbaik di kota mereka melalui internet. Setelah menemukan sebuah firma hukum dengan reputasi yang sangat baik, ia segera membuat janji temu untuk sore itu juga. Untuk bisa keluar rumah, ia harus menciptakan sebuah alasan yang kuat. Kebetulan sekali, saat ia sedang berpikir, Rian meneleponnya. "Bu, di mana?" Badan ayah rasanya makin gak karuan. Tenggorokannya kering banget. "Kayaknya butuh minum jahe merah," kata Rian dengan suara yang dibuat sengsara. Anissa nyaris tertawa sinis, namun ia berhasil menahannya. "Iya, ayah sabar ya. Ini ibu lagi di jalan pulang. Sekalian deh ibu mampir ke supermarket besar di depan. Mau cari jahe merah yang kualitasnya bagus sama madu murni. Sekalian beli bahan-bahan lain buat bikin makanan sehat untuk ayah." Alasan yang sempurna. "Oh, ya sudah. Makasih ya, Bu. Kamu memang perhatian sekali," ucap Rian. "Perhatian?" Anissa merasa ingin muntah. "Iya, ayah. Apapun untuk kesembuhan ayah," jawabnya dengan nada semanis mungkin, sebelum akhirnya menutup telepon. Sore itu, alih-alih pergi ke supermarket, Anissa melajukan mobilnya ke sebuah gedung perkantoran megah di pusat kota. Di sanalah kantor pengacara itu berada. Suasananya yang dingin dan formal terasa sangat kontras dengan kekacauan di dalam hatinya. Ia bertemu dengan seorang pengacara wanita parubaya bernama Ibu Sinta, yang tatapannya tajam namun menenangkan. Tanpa basa-basi, Anissa menceritakan semuanya. Ia menunjukkan semua bukti yang telah ia kumpulkan di ponselnya. Ibu Sinta mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk dan mencatat. "Bukti yang Anda miliki sudah lebih dari cukup, Bu Anissa. Ini adalah kasus perselingkuhan yang sangat jelas. Posisi Anda sangat kuat," kata Ibu Sinta setelah selesai memeriksa semuanya. "Rumah dan mobil atas nama Anda sepenuhnya aman. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengamankan aset bersama sebelum suami Anda melakukan sesuatu." Ibu Sinta kemudian menjelaskan langkah-langkah yang harus Anissa ambil. Ia menasihati Anissa untuk segera memindahkan sebagian besar dana dari rekening bersama ke rekening pribadinya. Secara hukum, selama belum ada gugatan cerai resmi, hal itu tidak melanggar aturan. Itu adalah langkah pengamanan aset. Ia juga menyarankan Anissa untuk segera mencairkan investasi bersama dan mengamankan hasilnya. Semua harus dilakukan hari itu juga, melalui mobile banking dan aplikasi investasi. Keluar dari kantor pengacara, Anissa merasa jauh lebih kuat. Ia kini punya arah dan tujuan yang jelas. Sambil duduk di dalam mobilnya di area parkir, ia melakukan semua instruksi dari Ibu Sinta. Dengan jari-jari yang mantap, ia mengakses aplikasi mobile banking. Ia melihat saldo di rekening bersama mereka. Angka yang cukup besar. Tanpa ragu, ia mentransfer 90% dari dana itu ke rekening pribadinya. Hanya menyisakan sedikit untuk kebutuhan sehari-hari yang mungkin masih akan digunakan Rian. Kemudian, ia membuka aplikasi investasi dan menjual seluruh unit reksadana mereka. Prosesnya memang butuh beberapa hari kerja. Namun ia sudah mengarahkan agar dana hasil penjualan itu masuk rekening pribadinya. Setelah semua transaksi selesai, ia menarik napas lega. Fondasi keuangan Rian yang selama ini ia nikmati, baru saja ia runtuhkan dalam waktu kurang dari 15 menit. Dalam perjalanan pulang, Anissa benar-benar mampir ke supermarket. Ia membeli jahe merah terbaik, madu murni,
dan berbagai buah-buahan. Ia harus terus memainkan perannya sebagai istri yang sempurna sampai akhir. Saat tiba di rumah, Rian sedang tertidur di sofa. Tentu saja itu bagian dari aktingnya. Anissa membangunkannya dengan lembut. "Ayah, bangun. Ini ibu sudah pulang. Ibu bawakan semua pesanan ayah," katanya sambil menunjukkan kantong belanjaannya. Rian membuka matanya perlahan. "Terima kasih, Bu. Kamu pasti capek," ucapnya. "Tidak apa-apa. Selama ayah bisa cepat sembuh," jawab Anissa sambil tersenyum. Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Malam itu, ia merawat Rian dengan penuh kasih sayang. Ia membuatkan wedang jahe, memijat kakinya yang katanya pegal, dan menyelimutinya dengan hangat. Sementara itu, Rian, yang sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang dirawat oleh calon algojonya, tampak begitu menikmati perhatian itu. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum lembut istrinya, ada sebuah rencana penghancuran yang sudah tersusun rapi. Anissa memandang wajah suaminya yang terlelap. Tidak ada lagi cinta yang tersisa di sana, hanya rasa jijik dan penantian. Penantian akan pertunjukan besar esok hari. Pertunjukan di mana ia akan menjadi sutradara sekaligus penonton utama dari kehancuran hidup pria itu. Pagi hari keberangkatan, Jumat itu, terasa berbeda. Udara di dalam rumah Anissa seolah terbelah menjadi dua kutub emosi yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada kutub kebahagiaan murni yang terpancar dari Daffa dan Rina. Sejak subuh, keduanya sudah bangun dan tidak bisa diam. Tawa riang mereka, suara langkah kaki kecil mereka yang berlari-larian di lantai parket, dan celotehan mereka yang tak henti-hentinya membahas petualangan apa yang akan mereka lakukan di rumah kakek nenek, menjadi musik latar yang seharusnya terasa membahagiakan. Dua koper kecil bergambar karakter kartun favorit mereka sudah berdiri manis di dekat pintu depan, disiapkan dengan rapi oleh Anissa semalam. Di meja makan, Anissa bahkan sudah menyiapkan bekal khusus untuk perjalanan, roti lapis berbentuk bintang dan kotak-kotak jus buah kesukaan mereka. Semuanya telah dipersiapkan untuk sebuah perjalanan yang sempurna. Namun, di sisi lain, ada kutub kesuraman yang pekat dan dingin. Kutub itu berpusat di kamar tidur utama, tempat Rian, sang suami, sedang mempersiapkan pertunjukan terbesar dalam hidupnya. Pagi itu, ia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan aktingnya, sebuah penampilan yang ia yakini akan membuatnya layak mendapatkan piala penghargaan. Ia keluar dari kamar dengan gerakan yang sangat lambat, seolah setiap langkah menguras seluruh tenaganya. Satu tangannya memegang perut, sementara tangan lainnya menempel di dinding seolah mencari tumpuan. Wajahnya sengaja ia buat sepucat mungkin, dengan kantung mata yang tampak lebih gelap, hasil dari tidurnya yang memang tidak nyenyak karena terlalu bersemangat membayangkan rencananya sendiri. Ia berjalan tertatih-tatih menuju meja makan, tempat Anissa dan anak-anak sudah menunggunya. Ia menjatuhkan dirinya di kursi dengan sebuah erangan pelan yang teatrikal. "Ayah, kenapa?" tanya Rina dengan wajah polosnya yang penuh kekhawatiran. Ia turun dari kursinya dan mendekati Rian, memegang tangan ayahnya. Tangan ayah dingin. Rian tersenyum lemah pada putri kecilnya, senyum seorang martir yang menahan penderitaan. "Ayah tidak apa-apa, sayang. Cuma sedikit pusing." Ia kemudian menatap Anissa dengan tatapan yang penuh arti. Tatapan yang dirancangnya untuk memancing simpati dan rasa bersalah. "Sepertinya semalam demamku naik lagi, Bu. Badanku rasanya seperti remuk semua." Anissa, yang juga sedang memainkan perannya, segera mendekat. Ia memasang ekspresi cemas yang paling meyakinkan. Ia meletakkan punggung tangannya di dahi Rian, lalu di lehernya. Dalam hatinya ia mencibir, suhu tubuh suaminya ini normal, bahkan cenderung hangat karena kegelisahannya sendiri. "Iya, yah, badan ayah hangat sekali." Dustanya. "Sudah ibu bilang, kita ke dokter saja ya, biar disuntik vitamin. Jadi kuat untuk perjalanan." Rian menggelengkan kepalanya dengan cepat. Jangan ke dokter. Aku tidak mau disuntik. Nanti juga baikan kalau minum obat dan istirahat." Tentu saja ia menolak. Pergi ke dokter akan membongkar seluruh kebohongannya dalam sekejap. Pementasan itu terus berlanjut.
Rian terbatuk-batuk hebat saat Anissa menyodorkan sarapan. Ia hanya sanggup menelan 2 suap bubur ayam, sebelum akhirnya mendorong mangkuk itu menjauh sambil berkata perutnya mual. Ia berbicara dengan suara yang sengaja ia buat serak dan bergetar, seolah setiap kata yang keluar adalah sebuah perjuangan. Ia berhasil menciptakan ilusi bahwa ia adalah seorang suami dan ayah yang malang, yang diserang penyakit parah di saat-saat yang paling tidak tepat. Anak-anak menatapnya dengan iba. Daffa yang biasanya aktif kini duduk diam, sementara Rina matanya mulai berkaca-kaca. Anissa memerhatikan semuanya dengan hati yang dingin. Ia merasa muak, namun ia harus mengakui, akting suaminya nyaris sempurna. Rian berhasil memanipulasi emosi anak-anak mereka, menggunakan kepolosan mereka sebagai tameng untuk rencana busuknya. Anissa pun melanjutkan perannya. Ia mengelus punggung Rian, mengambilkannya minum, dan berbicara dengan nada suara yang penuh kekhawatiran. Kalau kondisi ayah begini, apa kita tunda saja keberangkatannya? Pancing Anissa, memainkan kartu pertama dalam permainannya. Rian, seperti yang sudah Anissa duga, langsung menolaknya. Penolakan itu ia balut dengan kalimat-kalimat pengorbanan yang terdengar mulia. Jangan, Bu, jangan. Ayah tidak mau merusak kebahagiaan anak-anak. Mereka sudah menunggu-nunggu saat ini sejak lama. Lihat saja wajah mereka. Ayah akan merasa sangat bersalah kalau perjalanan ini batal hanya karena ayah. Ia kemudian menatap Daffa dan Rina dengan tatapan penuh kasih sayang palsu. Kalian berangkat saja ya sama ibu. Jangan khawatirkan ayah. Ayah bisa jaga diri sendiri di rumah. Nanti ayah bisa pesan makanan online. Yang penting kalian senang-senang di rumah kakek nenek. Kalimat itu adalah puncak dari pertunjukannya. Ia memposisikan dirinya sebagai pahlawan yang rela menderita demi kebahagiaan keluarganya. Daffa dan Rina, yang mendengar ucapan ayahnya, terlihat semakin sedih. Mereka terjebak di antara keinginan untuk pergi dan kekhawatiran terhadap kondisi ayah mereka. Anissa berpura-pura berada dalam dilema yang besar. Ia menatap anak-anaknya yang murung, lalu beralih menatap suaminya yang tampak lemah tak berdaya. Inilah momen yang ditunggu-tunggu Rian. Momen di mana Anissa akan membuat keputusan akhir. Rian yakin 100%. Anissa, dengan sifat keibuannya yang selalu mementingkan anak-anak, pasti akan memilih untuk tetap berangkat. Tapi, yah, ibu khawatir sekali meninggalkan ayah sendirian di rumah dalam kondisi begini, kata Anissa. Suaranya sengaja dibuat bergetar seolah menahan tangis. Tidak apa-apa, Bu. Sungguh, ayah akan banyak istirahat. Nanti ayah akan telepon terus untuk kasih kabar. Yakinkan Rian, semakin gencar. Ia merasa kemenangan sudah di depan mata. Sebentar lagi, istrinya akan pergi. Sebentar lagi, rumah ini akan menjadi miliknya dan Vira. Anissa diam sejenak, menundukkan kepala seolah sedang berpikir keras. Seluruh ruangan hening, hanya terdengar suara detak jam di dinding. Rian menahan napas, menunggu keputusan istrinya. Anissa kemudian mengangkat wajahnya, menatap Rian dengan tatapan yang seolah penuh kepasrahan. Baiklah kalau itu mau ayah, ucapnya pelan. Di dalam hati Rian, sebuah sorak kemenangan membahana. Berhasil. Rencananya berhasil dengan sempurna. Ia berhasil mengelabui semua orang. Ia berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Kebebasan selama 3 hari penuh untuk bercinta dengan selingkuhannya di istananya sendiri. Ia nyaris tidak bisa menahan senyum puas di wajahnya. Namun ia berhasil menutupinya dengan sebuah ringisan kesakitan palsu. Panggung sandiwara telah ia kuasai sepenuhnya. Dan ia merasa menjadi sutradara sekaligus aktor utama yang paling hebat. Ia tidak menyadari, penonton satu-satunya, Anissa, sedang mempersiapkan sebuah akhir cerita yang sama sekali berbeda dari naskah yang telah ia tulis. Setelah keputusan final itu dibuat, suasana di dalam rumah terasa bergerak cepat. Anissa mulai mengangkut tas-tas dan koper ke dalam bagasi mobil. Daffa dan Rina, meskipun masih terlihat sedikit khawatir, mulai kembali bersemangat setelah diyakinkan oleh Anissa bahwa ayah mereka akan baik-baik saja dan akan terus berkomunikasi lewat video call. Rian, dari sofa ruang keluarga, mengawasi semua itu dengan perasaan lega yang luar biasa.
Setiap koper yang masuk ke dalam mobil terasa seperti sebuah langkah lebih dekat menuju surga dunia yang telah ia rencanakan bersama Vira. Ia sudah tidak sabar. Ia bahkan sudah mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Vira. Aman. Mereka sebentar lagi berangkat. Siap-siap ya, sayang. Setelah semua barang masuk ke dalam mobil, Anissa mengajak anak-anak untuk berpamitan pada ayah mereka. Ini adalah adegan perpisahan yang telah dirancang dengan sempurna oleh Rian. Dava dan Rina mencium tangan dan pipi ayah mereka, berpesan agar ayahnya banyak minum obat dan istirahat. Ayah jangan lupa makannya. Nanti kalau sudah sampai, Dava telepon. Kata Dava dengan gaya bicaranya yang sudah seperti orang dewasa. Nanti Rina mau oleh-olehin jambu air yang paling besar buat ayah. Timpal Rina. Rian mengelus kepala kedua anaknya dengan perasaan kemenangan. Iya, sayang. Kalian hati-hati di jalannya. Dengarkan kata ibu. Kemudian, tibalah giliran Anissa. Ia mendekati Rian yang masih setia dengan posisi berbaring lemahnya. Rian mengulurkan tangannya, mengharapkan sebuah ciuman pamit dari sang istri. Anissa menatap wajah suaminya lekat-lekat. Wajah pria yang telah menipunya. Wajah pria yang sedang menghitung detik menuju perselingkuhannya. Rasa muak bergejolak di dalam dadanya. Namun ia berhasil menekannya dalam-dalam. Ia harus menyelesaikan babak terakhir dari permainannya. Ibu berangkat dulu ya. Yah, ayah jangan lupa kunci pintu dan jendela. Kalau ada apa-apa, langsung telepon. Kata Anissa dengan suara lembut. Ia membungkuk. Namun bukannya mencium kening Rian. Ia hanya berhenti sejenak, menatap mata suaminya. Anak-anak sudah berjalan keluar menuju garasi. Tidak sabar untuk masuk ke dalam mobil. Rian sudah siap memberikan lambaian tangan terakhirnya dari jendela. Anissa berbalik, berjalan menyusul anak-anaknya. Namun, tepat di ambang pintu, ia berhenti. Ia membalikan badannya lagi menghadap Rian. Tunggu sebentar. Anak-anak, ibu mau bicara sebentar lagi sama ayah. Ada yang ketinggalan, katanya kepada Dava dan Rina, yang menurut dan menunggu di teras. Anissa berjalan kembali ke dalam. Kali ini, langkahnya terasa lebih mantap. Ekspresi wajahnya yang tadi penuh kekhawatiran kini berubah menjadi datar dan sulit dibaca. Ia berdiri di hadapan Rian yang menatapnya dengan heran. Ada apa lagi, Bu? Nanti keburu macet di jalan, kata Rian, sedikit tidak sabar. Anissa tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rian dalam diam selama beberapa detik yang terasa sangat panjang. Kemudian, sebuah senyum tipis yang ganjil terukir di bibirnya. Sayang, panggilnya dengan nada yang sangat berbeda dari sebelumnya. Lembut, namun tajam dan penuh penekanan. Aku sudah pikirkan baik-baik selama perjalanan dari kamar ke garasi tadi. Rian mulai merasakan firasat buruk. Senyum Anissa dan nada suaranya membuat bulu kuduknya berdiri. Anissa melanjutkan. Aku nggak tega, yah. Aku benar-benar nggak tega meninggalkan kamu sendirian di rumah dalam kondisi separah ini. Kamu adalah suamiku, kepala keluargaku, prioritas utamaku. Aku nggak akan pernah bisa tenang menikmati liburan kalau tahu kamu di sini sedang menahan sakit sendirian. Setiap kata yang diucapkan Anissa terdengar tulus. Namun bagi Rian, kata-kata itu terdengar seperti lonceng kematian bagi rencananya. Wajahnya mulai menegang. Dan kemudian, Anissa menjatuhkan bomnya. Jadi, aku sudah ambil keputusan. Aku baru saja menelepon ayah dan ibu di kampung. Aku bilang ke mereka, perjalanan kita akhir pekan ini batal. Dunia Rian seakan berhenti berputar. Kata, batal, itu menggema di telinganya, menghancurkan semua fantasi indah yang telah ia bangun. Wajahnya yang tadi pucat karena akting, kini benar-benar pucat pasi karena syok. Apa? Batal? Kenapa dibatalkan? Tanyanya dengan suara tergagap. Kepanikan mulai menjalari seluruh sistem syarafnya. Anissa mendekat, duduk di tepi sofa di samping Rian. Ia menatap lurus ke dalam mata suaminya yang kini dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Karena aku dan anak-anak akan tetap di sini. Lanjutnya dengan suara yang tenang namun mematikan. Merawatmu, menemanimu 24 jam sehari,
sampai kamu benar-benar sembuh total. Bukankah itu yang seharusnya dilakukan seorang istri yang baik? Jebakan itu terpasang dengan sempurna. Rian terperangkap di dalam kebohongannya sendiri. Ia tidak bisa membantah. Anissa telah menggunakan cinta dan perhatian sebagai jeruji besi yang mengurungnya. Kepanikan yang luar biasa melandanya. Vira, wanita itu mungkin sudah dalam perjalanan menuju ke sini, membayangkan sebuah sambutan hangat dan akhir pekan yang romantis. Jangan, Bu, jangan dibatalkan. Rian berusaha keras untuk memutarbalikkan keadaan. Ia mencoba bangkit duduk dengan gerakan cepat, melupakan sejenak perannya sebagai orang yang lemah. Aku tiba-tiba merasa baikan. Sungguh, pusingnya sudah hilang. Ini mungkin cuma masuk angin biasa. Sayangkan anak-anak sudah semangat sekali. Ayo, kita berangkat sekarang. Ucapannya terdengar putus asa dan tidak masuk akal. Anissa hanya tersenyum tipis melihatnya. Justru karena ayah tiba-tiba merasa baikan setelah mendengar kita batal pergi, itu artinya penyakit ayah aneh. Bisa jadi ini gejala penyakit serius. Balas Anissa dengan logika yang mematikan. Kebahagiaan anak-anak tidak ada artinya kalau ayah kenapa-kenapa di sini. Keselamatan dan kesehatan ayah jauh lebih penting dari liburan manapun. Rian kehabisan kata-kata. Setiap argumen yang coba ia bangun dimentahkan oleh Anissa dengan dalih, perhatian dan kekhawatiran. Ia terjebak. Benar-benar terjebak. Anissa kemudian bangkit berdiri. Nah, sekarang lebih baik ayah kembali istirahat di kamar. Biar ibu suruh anak-anak menurunkan lagi koper-koper dari mobil dan membereskan semuanya. Hari ini, kita semua akan fokus pada kesembuhan ayah. Anissa berbalik dan berjalan keluar meninggalkan Rian yang termangu di sofa. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ponselnya di saku bergetar. Sebuah pesan dari Vira. Aku 15 menit lagi sampai. Sayang, nggak sabar. Rian membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Rumah yang seharusnya menjadi surga pribadinya, kini telah berubah menjadi neraka. Perangkap telah menutup, dan ia, sang tikus, terkurung di dalamnya tanpa jalan keluar. Setelah Anissa meninggalkan ruangan dengan perintahnya yang tenang namun mutlak, Rian terduduk lemas di sofa. Ruang keluarga yang tadinya terasa hangat kini seolah berubah menjadi sebuah sel penjara yang dingin. Di luar, ia bisa mendengar suara Anissa yang dengan sabar menjelaskan kepada anak-anak bahwa perjalanan mereka dibatalkan demi kesehatan ayah. Ia bahkan bisa mendengar kekecewaan dalam suara Dava dan Rina, yang kemudian dengan patuh membantu ibu mereka menurunkan kembali barang-barang dari mobil. Setiap suara tawa mereka yang hilang, setiap langkah kaki mereka yang kembali masuk ke dalam rumah, terdengar seperti dentang lonceng yang menandakan kegagalan total rencananya. Kepanikan mulai menjalari dirinya seperti racun, membuat napasnya sesak dan jantungnya berdebar tak karuan. Ponsel di sakunya bergetar lagi. Kali ini lebih lama. Sebuah panggilan masuk dari Vira. Rian menatap layar ponselnya dengan ngeri. Nama kontak, marketing properti. Dengan ikon hati itu kini terasa seperti sebuah bom waktu yang siap meledak di tangannya. Ia tidak berani mengangkatnya. Apa yang harus ia katakan? Bahwa rencananya gagal total? Bahwa istri dan anak-anaknya ada di rumah? Ia membiarkan panggilan itu mati. Lalu dengan jari gemetar ia mengetik sebuah pesan balasan. Jangan datang dulu. Ada masalah. Nanti aku telepon balik. Pesan itu terkirim. Namun, beberapa detik kemudian, sebuah balasan masuk. Terlambat. Sayang, aku sudah di depan gerbang kompleks. Satpamnya tanya mau ke rumah siapa. Darah serasa surut dari wajah Rian. Terlambat. Semuanya sudah terlambat. Vira sudah di sini. Ia panik. Pikirannya bekerja serabutan. Mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang mustahil ini. Ia harus bisa menyuruh Anissa dan anak-anak pergi dari rumah. Setidaknya untuk 1 atau 2 jam saja. Memberinya waktu untuk mengusir Vira dan membersihkan jejak. Dengan sisa-sisa harapan, ia bangkit dan menghampiri Anissa yang sedang menata kembali bekal perjalanan ke dalam kulkas. Bu, panggilnya dengan suara yang dibuat sepelan mungkin. Aku pikir-pikir,
Kasihan anak-anak. Mereka pasti kecewa sekali. Bagaimana kalau sekarang ibu ajak mereka pergi ke mall saja? Beli mainan baru atau makan es krim? Biar suasana hati mereka membaik. Ayah tidak apa-apa kok sendirian di rumah. Anissa berhenti dari kegiatannya. Ia membalikan badan dan menatap Rian dengan senyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak bisa diartikan oleh Rian. Ide yang bagus sekali. Yah, ayah memang sangat perhatian pada perasaan anak-anak. Rian sempat merasa secercah harapan. Tapi, lanjut Anissa, memupuskan harapan itu seketika. Justru karena anak-anak kecewa, mereka butuh ditemani oleh kedua orang tuanya. Jadi, lebih baik kita semua di rumah saja. Kita bisa nonton film kartun bersama. Ibu akan buatkan popcorn. Bukankah itu lebih baik untuk mengobati kekecewaan mereka? Setiap kalimat Anissa adalah sebuah dinding baja yang tidak bisa ditembus. Logikanya sempurna, memojokkan Rian dari segala sisi. Rian tidak bisa membantah tanpa terlihat seperti seorang ayah yang egois. Ia hanya bisa tersenyum kaku. Oh, iya juga, ya, ide ibu lebih bagus. Ia kembali ke ruang keluarga dengan perasaan kalah. Ponselnya bergetar lagi. Pesan dari Vira. Aku sudah kasih tahu nomor rumah kamu. Satpamnya sudah buka portal. Aku masuk ya. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Rian. Ini adalah mimpi buruk. Ia bisa membayangkan mobil Vira yang mencolok itu sebentar lagi akan berhenti tepat di depan rumahnya. Rumah di mana ada istri dan kedua anaknya. Apa yang harus ia lakukan? Ia mondar-mandir di ruang keluarga seperti singa di dalam kandang. Otaknya buntu. Sementara itu, Anissa, dengan ketenangan yang luar biasa, justru mengajak anak-anaknya untuk bermain ular tangga di karpet. Ia seolah sengaja menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan normal. Sebuah kontras yang menyiksa bagi Rian yang sedang diambang kehancuran. Anissa bahkan sempat meliriknya. Ponsel ayah dari tadi bunyi terus. Pasti urusan pekerjaan, ya? Sudah, ya, tidak usah dipikirkan. Matikan saja ponselnya. Hari ini ayah harus fokus istirahat total. Kesehatan ayah adalah yang nomor 1, katanya dengan nada penuh perhatian yang palsu. Perkataan Anissa itu seperti sebuah perintah terselubung. Rian tahu Anissa sedang mengawasinya. Ia tidak bisa menelepon Vira untuk menyuruhnya putar balik. Semuanya sudah di luar kendali. Dan kemudian, suara yang paling ia takuti pun terdengar. Ting-tong. Suara bel rumah yang nyaring dan ceria itu terdengar seperti genderang perang di telinga Rian. Seketika, semua aktivitas di ruangan itu terhenti. Dava dan Rina yang sedang asyik bermain langsung menoleh ke arah pintu. Rian membeku di tempatnya. Wajahnya sepucat mayat. Ia tahu persis siapa yang berdiri di balik pintu itu. Hore, ada tamu. Seru Rina sambil berlari kecil menuju pintu. Biar ayah saja yang buka, kata Rian dengan panik, mencoba bergerak lebih cepat dari Rina. Ia harus mencegah Vira terlihat oleh siapapun. Namun, Anissa bergerak lebih cepat dan lebih tenang. Ia menahan lengan Rian dengan lembut. SSSTT, ayah kan lagi sakit, tidak boleh banyak bergerak. Biar ibu saja yang buka. Ayah duduk manis saja di sini, katanya dengan suara yang tidak menerima bantahan. Anissa berjalan menuju pintu dengan langkah yang anggun dan tidak tergesa-gesa. Setiap langkahnya terasa seperti sebuah hitungan mundur menuju ledakan besar bagi Rian. Jantungnya terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban. Mungkin itu hanya tukang paket, atau petugas kebersihan kompleks. Siapa saja, asal bukan Vira. Anissa memutar kenop pintu dan membukanya dengan lebar. Dan di sanalah dia, Vira, berdiri dengan senyum cerah yang sudah disiapkannya. Ia mengenakan gaun musim panas yang sedikit terlalu terbuka, membawa tas jinjing bermerek, dan kacamata hitam yang disampirkan di atas kepalanya. Senyumnya yang merekah itu langsung membeku saat matanya bertemu dengan mata Anissa. Ia jelas tidak menyangka akan disambut oleh sang istri sah. Di belakang Anissa, Vira bisa melihat dua orang anak kecil yang menatapnya dengan penasaran. Dan lebih jauh di dalam,
Ia melihat Rian berdiri kaku seperti patung lilin, dengan wajah penuh teror. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka selama beberapa detik. Vira tampak kebingungan. Otaknya mencoba memproses pemandangan di hadapannya yang sama sekali tidak sesuai dengan skenario. Anissa adalah yang pertama memecah keheningan. Ia tersenyum. Sebuah senyum yang ramah namun menyimpan ribuan bilah pisau. "Selamat pagi. Cari siapa, ya?" Vira tergagap. Saya temannya Mas Rian. Katanya hari ini beliau ada di rumah." "Oh, temannya Mas Rian," sahut Anissa, seolah baru mengerti. Senyumnya semakin lebar. "Silakan masuk, Mbak Vira, kan? Atau haruskah saya panggil marketing properti? Atau mungkin Mami?" Tubuh Vira menegang mendengar panggilan-panggilan itu. Wajahnya yang tadi bingung kini berubah pucat. Ia tahu, ia sudah masuk ke dalam perangkap. Anissa dengan sopan mempersilakannya masuk dan menutup pintu. Ia menggiring Vira yang sudah seperti robot itu ke ruang keluarga. Tempat Rian masih berdiri mematung. Anissa kemudian menyuruh anak-anaknya untuk masuk ke kamar mereka dengan alasan orang dewasa mau bicara urusan penting. Setelah hanya tinggal mereka bertiga di ruangan itu, suasana terasa semakin mencekam. Rian tidak berani menatap wajah Anissa ataupun Vira. Ia hanya menunduk, pasrah menunggu nasibnya. Anissa tidak lagi berteriak atau menangis. Ia sangat tenang. Ketenangan itulah yang membuat suasana menjadi semakin mengerikan. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri, dan mendekatkannya ke hadapan Rian dan Vira. "Saya rasa, sandiwara kita cukup sampai di sini," kata Anissa dengan suara dingin. Di layar ponsel itu, terpampang dengan jelas tangkapan layar percakapan mesra mereka. Rencana mereka untuk memasak steak, minum wine, dan menonton film horor. Semua tertulis di sana. "Rencana kalian bagus sekali. Sangat detail. Sayang sekali, sutradaranya sekarang adalah saya." Anissa kemudian menceritakan semua yang ia ketahui, mulai dari riwayat pencarian hotel hingga jejak lokasi di apartemen Mediterania. Ia membongkar semua kebohongan Rian satu persatu, tanpa ada yang terlewat. Setiap kata yang keluar dari mulut Anissa adalah sebuah paku yang menancap di peti mati pernikahan mereka. Rian dan Vira hanya bisa diam. Wajah mereka pias tanpa warna. Rahasia mereka telah terbongkar habis. Kebusukan mereka telah telanjang bulat di bawah tatapan dingin sang istri yang terhianati. Saat bukti terakhir terpampang di layar ponsel, topeng istri sabar dan penuh pengertian yang selama ini dikenakan Anissa akhirnya luruh sepenuhnya. Wajahnya yang tadi tenang kini mengeras. Sorot matanya yang lembut berubah menjadi tajam dan dingin laksana es. Aura di sekelilingnya berubah total. Ia bukan lagi korban yang meratapi nasib, melainkan seorang hakim yang siap membacakan vonisnya. Rian, yang merasakan perubahan drastis itu, lututnya terasa lemas. Ia tahu Rian yang dulu ia kenal telah tiada, digantikan oleh wanita asing yang penuh kuasa ini. Refleks pertamanya adalah penyangkalan dan permohonan. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan Anissa, sebuah tindakan putus asa yang menyedihkan. "Anissa, sayang, tolong dengarkan aku dulu. Ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan semuanya." Isaknya, mencoba meraih tangan Anissa. Anissa menarik tangannya dengan cepat seolah baru menyentuh sesuatu yang menjijikan. "Penjelasan?" Ia tertawa sinis, sebuah tawa kering tanpa humor. "Penjelasan apa lagi yang aku butuhkan, Rian? Aku sudah membaca semuanya. Seluruh naskah sandiwaramu. Bagaimana kamu menertawakan kepolosanku di belakangku? Bagaimana kamu berencana menodai rumah ini, tempat tidurku, tempat anak-anakku tumbuh, dengan perempuan ini?" Anissa melirik Vira dengan tatapan penuh kebencian. Vira, yang sedari tadi hanya diam membeku, kini mulai menunjukkan reaksinya. Sadar bahwa sumber uangnya berada dalam bahaya, ia mencoba membela diri. "Ini semua bukan salahku. Mas Rian yang terus-menerus mengejarku. Dia bilang dia tidak bahagia denganmu." "Diam kamu," bentak Anissa. Suaranya tidak tinggi namun penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. "Di rumah ini,
Kamu tidak punya hak untuk bicara. Kamu hanyalah tamu tak diundang yang datang untuk mencuri. Tatapan Anissa kembali tertuju pada Rian yang masih bersimpuh di lantai. Wajahnya yang basah oleh air mata buaya sama sekali tidak menimbulkan rasa iba di hati Anissa. Yang ada hanyalah rasa muak. Berdiri, perintahnya dengan dingin. Rian, seperti anjing yang patuh, perlahan bangkit berdiri dengan tubuh gemetar. Anissa berjalan ke kamar tidur mereka, lalu kembali beberapa saat kemudian dengan membawa sebuah tas olahraga kosong yang terbuat dari kanvas. Ia melemparkan tas itu hingga jatuh tepat di kaki Rian. "Kamu punya waktu 5 menit," kata Anissa. Suaranya datar tanpa emosi. "Isi tas itu dengan pakaianmu yang paling penting. Ingat, hanya pakaian. Tidak ada jam tangan, tidak ada laptop, tidak ada barang berharga lainnya. Semua itu akan tetap di sini. Setelah 5 menit, aku mau kamu dan perempuan ini keluar dari rumahku." Penekanan pada kata, rumahku, terasa seperti sebuah tamparan keras bagi Rian. Ia menatap Anissa dengan tidak percaya. "Apa maksudmu, Anissa? Ini rumah kita bersama. Aku punya hak di sini." Anissa tersenyum miring. "Hak? Hak apa yang kamu bicarakan? Hak untuk berkhianat? Hak untuk berbohong?" Ia kemudian berjalan ke sebuah lemari laci di sudut ruangan, mengeluarkan sebuah map tebal berisi dokumen-dokumen penting. Ia mengeluarkan selembar kertas dan menunjukkannya di depan wajah Rian. "Baca ini. Sertifikat hak milik rumah ini. Atas nama siapa? Anissa Wulandari. Ini adalah rumah warisan dari almarhum ayahku. Kamu tidak punya hak bahkan atas satu batanya sekalipun." Rian menatap dokumen itu dengan mata terbelalak. Ia selalu mengira rumah itu adalah aset bersama. Lalu mobil? Tanyanya dengan suara bergetar. "Mobil yang kamu pakai setiap hari ke kantor untuk bertemu perempuan ini," sindir Anissa. "Cicilannya lunas bulan lalu. Coba tebak. Dari rekening siapa? Dari rekening pribadiku. Buku pemilik kendaraan bermotornya juga atas namaku." Harapan di wajah Rian mulai padam satu persatu, digantikan oleh keputusasaan yang absolut. "Tapi, tabungan kita, rekening bersama kita." "Ah, soal itu," kata Anissa sambil mengeluarkan ponselnya lagi. Ia membuka aplikasi mobile banking dan menunjukkan riwayat transaksi yang baru ia lakukan kemarin. Sebuah transaksi transfer keluar dalam jumlah yang sangat besar. 90% isinya sudah kuamankan ke rekening pribadiku, yang tidak akan pernah bisa kamu sentuh. Coba saja kamu cek sekarang sisa saldonya. Mungkin cukup untuk ongkos taksi kalian berdua dari sini. Rian meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya. Benar saja. Saldo di rekening bersama mereka hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Ia mencoba memeriksa kartu kreditnya. Transaksi ditolak. Semuanya telah diblokir. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Anissa telah melucuti seluruh kekuatan finansialnya hingga ke akar-akarnya. Ia kini benar-benar tidak punya apa-apa. "Sekarang kamu mengerti posisimu, Rian?" tanya Anissa. "Kamu bukan lagi siapa-siapa di sini. Kamu hanyalah seorang pria menyedihkan yang baru saja kehilangan segalanya karena kebodohanmu sendiri. Sekarang, waktu 5 menitmu berjalan." Rian menatap Anissa dengan tatapan memohon terakhir. Namun yang ia temukan hanyalah dinding es yang kokoh. Tak ada lagi cinta, tak ada lagi kehangatan. Yang ada hanya tatapan asing penuh kemenangan. Dengan bahu yang terkulai lemas, ia menyeret tas olahraganya menuju kamar. Vira hanya bisa berdiri canggung di dekat pintu. Wajahnya pucat dan penuh penyesalan. Pria kaya raya yang ia puja-puja ternyata hanyalah seorang parasit yang hidup dari harta istrinya. Beberapa menit kemudian, Rian kembali dengan tas yang terisi seadanya. Wajahnya kuyu dan tatapannya kosong. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Ia telah kalah telak. "Sudah, sekarang pergi," usir Anissa, menunjuk ke arah pintu keluar. Rian dan Vira berjalan gontai menuju pintu. Sebuah perjalanan singkat dari ruang keluarga ke teras depan yang terasa seperti sebuah arak-arakan penghinaan. Sebelum melangkah keluar, Rian berbalik,
menatap Anissa untuk terakhir kalinya. Anissa, anak-anak. Jangan sebut nama mereka. Potong Anissa dengan tajam. Mereka adalah anak-anakku. Aku yang akan memastikan mereka tumbuh menjadi orang yang lebih baik daripadamu. Kamu sudah kehilangan hakmu sebagai seorang ayah sejak kamu memutuskan untuk mengkhianati ibu mereka. Dengan kata-kata terakhir yang menusuk itu, Anissa tidak menunggu lebih lama lagi. Ia mendorong pintu hingga tertutup rapat di depan wajah mereka berdua. Suara blam dari pintu yang tertutup itu terdengar begitu final, begitu memekakan telinga. Suara itu menandai akhir dari sebuah babak kehidupannya, akhir dari sebuah pernikahan yang penuh kebohongan. Anissa bersandar di balik pintu, napasnya terengah. Ia tidak menangis. Anehnya, ia tidak merasakan kesedihan. Yang ia rasakan adalah kelegaan. Sebuah kelegaan yang luar biasa, seolah sebuah beban berat bertonton baru saja diangkat dari pundaknya. Ia telah berhasil membersihkan rumahnya, membersihkan hidupnya dari racun pengkhianatan. Ia mengambil napas dalam-dalam, menghirup udara bersih di rumahnya yang kini terasa lebih lapang. Semuanya sudah berakhir, dan sebuah awal yang baru telah menantinya. Begitu suara langkah kaki Rian dan Vira yang menjauh lenyap di telan keheningan jalanan, Anissa masih bersandar di balik pintu yang tertutup rapat. Selama beberapa saat, ia hanya berdiri di sana, membiarkan keheningan menyelimuti rumah. Ini adalah keheningan yang berbeda. Bukan keheningan yang canggung atau penuh ketegangan seperti beberapa hari terakhir, melainkan keheningan yang terasa bersih, lapang, dan menenangkan. Ia menarik napas dalam-dalam, memenuhi paru-parunya dengan udara rumahnya yang kini terasa menjadi miliknya seutuhnya. Tidak ada lagi rasa sesak, tidak ada lagi kecurigaan yang mengganjal. Yang ada hanyalah kelegaan murni yang membanjiri setiap sel tubuhnya. Beban berat tak kasat mata yang selama ini menekan pundaknya telah terangkat. Tindakan pertamanya bukanlah menangis atau merenung. Tindakan pertamanya adalah sebuah aksi pembersihan simbolis. Ia berjalan melewati setiap ruangan, membuka semua jendela dan pintu lebar-lebar, membiarkan angin sore yang sejuk masuk dan mengusir hawa pengap dari kebohongan yang telah mencemari rumahnya. Ia ingin udara baru, awal yang baru. Setelah itu, ia mulai bergerak dengan energi yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia mengambil nampan berisi cangkir teh dan mangkuk bubur sisa sarapan Rian yang masih tergeletak di meja, lalu mencucinya hingga bersih mengilap, seolah sedang membersihkan sisa-sisa jejak pria itu dari hidupnya. Kemudian, ia masuk ke dalam kamar tidur utama, ruangan yang paling terasa ternoda. Tanpa ragu, ia menarik paksa sprei, selimut, dan sarung bantal dari tempat tidur, menggulungnya menjadi satu buntalan besar dan memasukkannya langsung ke dalam mesin cuci dengan deterjen paling wangi yang ia punya. Ia tidak sudi lagi tidur di atas kain yang sama yang hampir menjadi saksi bisu pengkhianatan suaminya. Ia mengambil beberapa kantong sampah hitam besar dari dapur dan mulai melakukan pembersihan total. Semua pakaian Rian yang masih tertinggal di lemari, sepatu-sepatunya yang tersusun rapi di rak, koleksi parfum dan perlengkapan mandi miliknya, semua ia masukkan ke dalam kantong-kantong itu tanpa perasaan sedikit pun. Ia bahkan menurunkan beberapa foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding, menatap wajahnya sendiri di foto itu yang tersenyum bahagia tanpa tahu apa-apa, lalu memasukkannya ke dalam kantong sampah paling dasar. Ini bukan lagi tentang kemarahan, ini tentang reklamasi. Ia merebut kembali ruangnya, hatinya, dan hidupnya. Setelah kamarnya bersih dari jejak Rian, ia memanggil Daffa dan Rina untuk keluar dari kamar mereka. Kedua anaknya berjalan mendekat dengan wajah yang masih dipenuhi kebingungan dan sedikit ketakutan. Anissa membawa mereka untuk duduk di sofa yang empuk, memeluk keduanya dengan erat. Ia tahu, ini adalah bagian tersulit, namun harus ia lakukan. Ia menatap kedua buah hatinya bergantian, memilih kata-katanya dengan sangat hati-hati. Daffa, Rina, dengarkan ibu baik-baik, ya. Ia memulai dengan suara yang lembut namun tegas. Mulai hari ini, ayah tidak akan tinggal di rumah ini lagi bersama kita. Rina, si bungsu, langsung mengerutkan keningnya. Kenapa, Bu? Apa ayah masih sakit dan harus ke rumah sakit? Anissa menggeleng pelan. Bukan, sayang, ayah tidak sakit.
Tapi, ayah dan ibu sudah tidak bisa menjadi suami istri lagi. Ayah sudah melakukan kesalahan yang sangat besar kepada ibu. Dan terkadang, saat orang dewasa melakukan kesalahan besar, mereka harus berpisah untuk membuat semuanya menjadi lebih baik. Dava, yang lebih tua dan lebih peka, menatap ibunya dengan sorot mata yang mengerti lebih dari yang Anissa kira. Apa ayah punya pacar lagi seperti di film-film, Bu? Tanyanya dengan polos. Pertanyaan itu menusuk hati Anissa. Namun ia tidak menghindar. Iya, sayang. Kurang lebih seperti itu. Dan itu adalah hal yang tidak baik dan menyakiti hati ibu. Makanya, untuk sekarang, lebih baik ayah tinggal di tempat lain. Ia mengeratkan pelukannya. Tapi ada satu hal yang harus kalian tahu. Dan ini yang paling penting. Meskipun ayah dan ibu berpisah, rasa sayang kami berdua sebagai orang tua kalian tidak akan pernah berubah. Kalian akan selalu menjadi anak-anak kesayangan ayah dan ibu. Mengerti? Dava mengangguk pelan. Sementara mata Rina mulai berkaca-kaca. Anissa memeluk mereka lebih erat lagi, membiarkan mereka merasakan keamanan dan kepastian dalam dekapannya. Ia tahu jalan di depan tidak akan mudah bagi mereka. Namun ia berjanji pada dirinya sendiri akan memberikan cinta dan dukungan 2 kali lipat untuk mengisi kekosongan yang ada. Malam itu, setelah anak-anak tertidur pulas di kamarnya, Anissa akhirnya menelepon orang tuanya. Ia menceritakan semuanya dari awal hingga akhir, tanpa ada yang ditutupi. Tentang kecurigaannya, bukti yang ia temukan, sandiwara sakit Rian, hingga pengusiran yang baru saja ia lakukan. Di seberang telepon, ibunya terdengar terisak, sementara ayahnya hanya diam. Namun Anissa tahu ayahnya sedang menahan amarah yang besar. Dukungan mereka datang tanpa syarat. Mereka tidak menyalahkannya. Mereka justru memujinya karena telah menjadi wanita yang kuat dan tegas. Ayahnya bahkan menawarkan untuk datang keesokan harinya untuk memberi pelajaran pada Rian. Namun Anissa menolaknya dengan halus. Ia tidak butuh kekerasan. Ia hanya butuh ketenangan. Beberapa bulan berlalu. Proses perceraian berjalan lancar di bawah penanganan Ibu Sinta, pengacaranya. Rian tidak melakukan perlawanan berarti. Ia terlalu hancur dan tidak punya sumber daya apapun untuk melawan. Hidup terus berjalan, dan bagi Anissa, hidup berjalan ke arah yang jauh lebih baik. Rumah mereka terasa lebih hidup dan ceria. Tidak ada lagi suasana tegang atau ponsel yang disembunyikan. Yang ada hanyalah tawa anak-anak, aroma kue yang sedang dipanggang Anissa, dan musik yang diputar dengan volume kencang. Anissa memutuskan untuk menuangkan seluruh energi dan waktunya pada butik online miliknya yang sempat ia kelola setengah hati. Kini, bisnis itu menjadi fokus utamanya. Ia merancang model-model baru, lebih aktif melakukan promosi di media sosial, dan memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggannya. Di luar dugaan, usahanya berkembang pesat. Pesanan datang dari berbagai kota. Ia bahkan harus merekrut 2 orang admin untuk membantunya mengelola pesanan yang membludak. Ia menemukan kembali gairah dan rasa percaya dirinya yang sempat hilang. Ia bukan lagi hanya seorang istri atau seorang ibu. Ia adalah seorang pengusaha wanita yang sukses dan mandiri. Ia juga menjadi lebih dekat dengan anak-anaknya. Setiap sore, mereka akan mengerjakan pekerjaan rumah bersama. Setiap akhir pekan, mereka akan pergi bertualang ke tempat-tempat baru, taman hiburan, museum, atau sekadar piknik di tepi danau. Ia melihat anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang lebih ceria dan terbuka. Luka akibat perpisahan orang tua mereka memang ada, namun perlahan tapi pasti, luka itu sembuh oleh limpahan cinta dan perhatian dari ibu mereka yang kini jauh lebih bahagia. Suatu malam, saat sedang menyelimuti Rina, putri kecilnya itu berbisik, "Ibu sekarang lebih sering tersenyum ya?" Rina suka. Kata-kata itu menjadi penegasan bagi Anissa bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat. Ia telah memilih kebahagiaannya sendiri, dan kebahagiaan itu menular kepada orang-orang yang paling ia cintai. Hidupnya kini benar-benar baru, bebas dari beban kebohongan dan pengkhianatan. 1 tahun berlalu sejak hari yang menentukan itu. Waktu telah menjadi penyembuh sekaligus saksi bisu dari perubahan besar dalam hidup Anissa. Butik online miliknya, yang ia beri nama Bangkit,
kini telah menjadi merek lokal yang cukup dikenal. Ia bahkan sudah memiliki sebuah galeri kecil di sebuah ruko yang ramai, tempat para pelanggan bisa datang dan melihat langsung koleksinya. Anissa yang sekarang adalah sosok yang sangat berbeda. Ia lebih percaya diri, lebih bersinar, dan senyumnya lebih sering terkembang tulus. Ia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kemandiriannya. Ia membuktikan pada dunia, dan yang terpenting pada dirinya sendiri, bahwa seorang wanita tidak hancur setelah dikhianati, melainkan bisa terlahir kembali menjadi lebih kuat. Hubungannya dengan Rian pasca perceraian nyaris tidak ada. Rian sempat beberapa kali mencoba menghubunginya melalui teman-teman lama mereka, memelas meminta uang, namun Anissa selalu menolaknya dengan tegas. Ia hanya berkomunikasi melalui pengacaranya untuk urusan tunjangan anak, yang mana seringkali macet dan tidak dibayarkan oleh Rian. Dari beberapa kabar angin yang sampai ke telinganya, Anissa mendengar bahwa hidup Rian benar-benar hancur. Vira, wanita yang menjadi sebab kehancuran rumah tangganya, telah meninggalkannya hanya beberapa minggu setelah insiden pengusiran itu. Vira tidak tahan hidup susah di sebuah kontrakan sempit bersama pria yang ternyata tidak punya apa-apa dan hanya bisa mengeluh sepanjang hari. Setelah itu, Rian mencoba mencari pekerjaan, namun reputasinya yang buruk di kantor lama membuatnya sulit mendapatkan posisi yang sepadan. Ia berakhir dengan pekerjaan serabutan yang tidak menentu. Anissa tidak pernah secara aktif mencari tahu kabar Rian. Ia tidak peduli. Baginya, Rian adalah bagian dari masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam. Fokusnya kini hanyalah masa depan, untuk dirinya dan kedua anaknya. Sore itu adalah hari Sabtu yang cerah. Anissa baru saja menutup galerinya lebih awal. Ia berjanji akan mengajak Dava dan Rina makan malam di restoran Italia favorit mereka sebagai perayaan atas nilai ujian Dava yang sangat bagus. Ia mengendarai mobil barunya, sebuah SUV elegan berwarna putih yang ia beli dengan hasil jerih payahnya sendiri. Di dalam mobil, Dava dan Rina sedang berceloteh riang sambil mendengarkan lagu dari radio. Suasana terasa begitu ringan dan penuh kebahagiaan. Mobilnya berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang padat di pusat kota. Sambil menunggu lampu hijau, pandangan Anissa tanpa sengaja menyapu ke trotoar di seberang jalan. Pemandangan di sana cukup kontras dengan suasana ceria di dalam mobilnya. Beberapa pengemis dan pemulung terlihat berkerumun di dekat sebuah bak sampah besar yang meluap. Namun, ada satu sosok yang menarik perhatiannya. Sosok seorang pria yang terlihat jauh lebih kurus dan kotor dari yang lain. Pria itu mengenakan kemeja lusuh yang warnanya sudah pudar dan sobek di bagian sikunya, serta celana jeans dekil yang ukurannya terlihat kebesaran. Rambutnya gondrong tak terurus. Janggut dan kumisnya tumbuh liar menutupi sebagian besar wajahnya yang kotor. Pria itu sedang membungkuk di atas bak sampah. Tangannya yang kurus dan hitam mengais-ngais tumpukan sampah, mencari sisa makanan atau botol plastik yang bisa dijual. Ia menemukan sebuah kotak makanan bekas, dan dengan rakus memakan sisa nasi yang masih menempel di dalamnya, tanpa peduli dengan lalat yang mengerubunginya. Anissa sedikit bergidik melihat pemandangan itu. Namun, saat pria itu mengangkat wajahnya sejenak untuk mengamati keadaan sekitar, jantung Anissa serasa berhenti berdetak. Di bawah lapisan kotoran dan rambut yang acak-acakan itu, Anissa mengenali struktur wajah itu. Tatapan mata yang kosong itu adalah Rian. Suaminya, mantan suaminya. Pria yang dulu begitu tampan, begitu arogan, yang selalu mengenakan pakaian bermerek dan wangi parfum mahal, kini berdiri di seberang jalan sebagai seorang gelandangan, memakan sisa makanan dari tempat sampah. Transformasinya begitu drastis, begitu mengerikan. Anissa terpaku, menatap sosok itu dengan perasaan yang sulit diartikan. Bukan iba, bukan juga benci. Mungkin lebih kepada sebuah keterkejutan dan kesadaran bahwa roda kehidupan benar-benar berputar. Seolah merasakan ada yang memperhatikannya, Rian mengangkat kepalanya lagi. Pandangan mereka bertemu selama sepersekian detik di antara lautan kendaraan yang berhenti. Di dalam mata Rian yang kusam itu, Anissa bisa melihat kilat keterkejutan, rasa malu yang luar biasa, dan kehancuran total. Wajahnya yang kotor itu seolah menciut, dan ia dengan cepat membuang muka, kembali menunduk dan berpura-pura sibuk mengais sampah, seolah berharap bisa menjadi tidak terlihat. "Tin,"
Tin! Suara klakson mobil di belakangnya menyadarkan Anissa. Lampu lalu lintas sudah berubah menjadi hijau. Anissa mengerjapkan matanya, seolah baru saja bangun dari mimpi buruk. Ibu, ayo jalan. Lampunya sudah hijau, kata Dava dari kursi belakang. Anissa menarik napas panjang. Ia tidak menoleh lagi ke arah trotoar itu. Ia tidak ingin melihatnya lagi. Ia melirik anak-anaknya dari kaca spion tengah. Mereka adalah masa depannya. Mereka adalah kebahagiaannya. Pemandangan di seberang jalan tadi hanyalah sisa-sisa dari masa lalunya yang kelam. Sebuah pengingat akan karma yang telah menemukan jalannya sendiri. Dengan tatapan lurus ke depan, ke arah jalan yang terbentang luas, Anissa menginjak pedal gas mobilnya. Mobil itu melaju dengan mulus, meninggalkan persimpangan itu, meninggalkan pemandangan menyedihkan itu, dan meninggalkan semua kenangan pahit jauh di belakang. Ia tersenyum tipis. Ia tidak perlu lagi menoleh ke belakang, karena semua yang ia butuhkan dan ia cintai ada bersamanya di sini, melaju menuju masa depan yang cerah.